sekarang ini bukan supaya kita selamat, makanya kita mengerjakan ini semua, tidak. Karena kita sudah selamat, dan kalau memang betul selamat, berarti kita pasti mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tidak mungkin orang punya iman yang benar tapi tidak mengerjakan keselamatannya dengan benar. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab dari Markus pasal 8 ayat 34. Mari kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sudah menemukan? Kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik atau judul renungan kita dalam kesempatan ini, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Saudara, prolog atau pendahuluan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Kalau mau dikatakan dengan jujur, ada banyak orang Kristen yang tidak suka dengan topik seperti ini. Kenapa? Karena sampai ada muncul teologi yang berkembang yang salah sasaran, salah kaprah. Apa itu? Teologi kemakmuran. Jadi yang dibicarakan di sana adalah berkat. Kalau orang tidak diberkati dengan berlimpah, maka dipertanyakan pengikutannya akan Tuhan. Kalau orang tidak kelimpahan dengan banyak hal yang bersifat semu sementara di dunia ini, dipertanyakan benarkah dia punya iman kepada Tuhan. Saudara, jadi ajaran ini mengenai sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus, ini merupakan ajaran yang sangat langka diperdengarkan di dalam banyak kalangan orang Kristen. Tapi saya yakin, saya percaya GKRI Bukit Sion Geraha Cikarang ini bukan sesuatu yang asing. Amin. 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 Jadi tidak melulu hanya berkat. Padahal sebetulnya kalau mengerti dan memahami ini, menghidupi ini, maka dibalik dari semua ini pasti ujung-ujungnya kepada berkat. Bukannya berkat di dunia ini, tapi kepada kehidupan yang kekal. Ada beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, Sinode kita GKRI menyelenggarakan satu seminar, dan yang menjadi moderator adalah Bapak Gembala yang diadakan kalau tidak salah di Kelapa Gading, berbicara tentang hyper grace. Ada air terjun pengampunan. Jadi model apapun orang Kristen tidak apa-apa. Yang jelas jaminannya surga sudah pasti. Tidak ada mudah-mudahan, sesuatu yang sudah pasti dan terjamin. Sehingga tanggung jawab manusianya dalam konteks menempatkan dirinya dalam jalur kebenaran Tuhan itu semakin menipis. Bagaimana tentang jaminan keselamatan dalam konteks Kristen? Apakah seseorang Kristen mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, terdaftar di gereja, tapi model cara hidupnya tidak sesuai dengan firman? Jamin masuk surga. Saya tidak tahu konsepnya dari mana. Saya kasih tahu kepada saudara, memang kita hidup diselamatkan oleh karena kasih karunia. Karena Efesus 2:8 berkata demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Benar. Tapi di sisi lain, kita melihat firman Tuhan mengatakan, berusahalah, berjuanglah, bertandinglah, bersungguh-sungguhlah, matikanlah dalam dirimu segala keinginan daging. Yang mematikan Tuhan atau kita? Bukan Tuhan yang mematikan, tapi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat pelan-pelan apa yang dimaksud dengan sangkal diri, menangkal diri. Contoh, anak saya bernama Samuel. Pendeta Berton itu adalah ayahnya. Dia menjawab, bukan, itu menyangkal. Tapi itu konteks yang salah. Konteks yang benar, menyangkal diri artinya
Berarti kita mengatakan tidak kepada diri. Apa yang dimaksud mengatakan tidak kepada diri? Bukan berdoa, tidak. Menyembah, tidak. Memuji Tuhan, tidak. Bukan. Berpuasa, tidak. Bukan. Menyangkal diri artinya berarti ada sesuatu di dalam diri kita ini, sekalipun sudah menjadi orang Kristen, kecenderungan kita ini masih coba-coba dibelokkan dari jalur kebenaran Tuhan. Menyangkal diri artinya berarti berkata tidak kepada keegoisan kita, keakuan kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita. Saya kasih tahu, memang jemaat Korintus adalah jemaat yang dikatakan orang-orang kudus. Benarkah orang-orang Korintus orang-orang kudus? Kalau kita lihat dalam konteks keseluruhan, baik itu surat yang pertama, surat yang kedua, jemaat Korintus itu jemaat yang paling kacau balau. Karunia-karunianya banyak, tapi kelakuannya sangat tidak terpuji. Mereka adalah manusia Kristen tapi hidup secara duniawi. Berarti kenapa disebut orang-orang kudus? Dari segi status, berarti memang sudah orang kudus. Tapi dari segi pengalamannya bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, masih banyak hal yang perlu dipulihkan dan disempurnakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangkal diri artinya berarti ada banyak hal di dalam diri kita ini yang belum selaras, yang belum seturut, belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dari khotbah Yesus di bukit setelah sudah berbahagia dan terus di dalam dunia apa? Ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Tapi saudara, pilih yang mana? Ini tidak berbicara tentang kurus dan gendut, bukan. Artinya ada pilihan dalam hidup ini. Selama ini yang kita hidupi, selama ini yang kita alami, jalani dalam hidup kita ini apa? Mengikuti jalan lebar atau mengikuti jalan sempit? Jalan lebar menuju kebinasaan, jalan sempit menuju kehidupan. Berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan, yang perlu dikerap, yang perlu dibersihkan dari diri kita, sehingga betul-betul memiliki kriteria menjadi murid Kristus yang sejati. Jika seorang berkata dia adalah pengikutku, dia wajib hukumnya menyangkal diri. Itu kata Yesus. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, tolong dijawab. Apakah kita semua yang ada di ruangan ini adalah milik Kristus? Apakah kita semua di ruangan ini adalah milik Kristus? Amin gak ini? Berapa persen yakin? Berapa persen? Saya ulangi sekali lagi, tolong dijawab. Apakah kita semua yang di ruangan ini adalah milik Kristus? Amin. Oke, kita buka dulu satu referensi. Karena arti sangkal diri itu sama dengan menyalibkan daging. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 24. Sudah? Kita baca sama-sama. 2 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apakah Bapak Saudara sudah milik Kristus? Perhatikan dulu ayat ini. Di sini dikatakan ia akan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bukan akan, tapi telah. Apakah selama ini kita sudah menyalibkan daging, segala hawa nafsu dan keinginannya? Halo? Sudah? Sudah Pak Pendeta, tapi masih sikit-sikit. Kalau orang bilang ngomong sikit-sikit. Saudara, ayat ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya, ayat ini mau mengingatkan kepada kita semua, memang ada sesuatu yang perlu kita benahi dari diri kita. Jangan sampai kita nina bobo, oh udah selamat. Saya tidak sedang mengajak saudara supaya jadi ragukan keselamatannya, tidak. Tapi saya mau mengingatkan dan menyadarkan kita melalui firman Tuhan ini supaya kita mengalami progres, mengalami pertumbuhan yang dinamis, tidak ada henti, jangan jalan di tempat. Bapak Saudara, nanti Pak Jokowi 17 Agustus tahun 2020 ini akan marah kepada penggerak bendera kalau sampai penggerak bendera jalan di tempat terus dari pagi sampai sore. Dari tempat, gerak. Kapan berkibar itu bendera kalau jalan di tempat terus? Banyak orang Kristen begitu jalan di tempat, bahkan bukan jalan di tempat tapi mundur.
Tidak meraih progres. Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu merupakan tangga atau langkah-langkah jalan-jalan tahap demi tahap yang perlu kita jalani dan alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Saya sudah selamat, selesai. Oh tidak. Memang ada perbedaan antara kita dengan saudara-saudara kita di sebelah. Perbedaannya apa? Mereka melakukan sesuatu supaya mereka selamat. Dan saya mengingatkan sekarang ini, bukan supaya kita selamat, makanya kita mengerjakan ini semua, tidak. Karena kita sudah selamat, dan kalau memang betul selamat, berarti kita pasti mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tidak mungkin orang punya iman yang benar, tapi tidak mengerjakan keselamatannya dengan benar. Tidak mungkin. Ibarat kalau kita lahir baru itu berarti masih bayi. Bayi perlu dikasih ASI, dikasih makanan, bergizi, sehingga terus bertumbuh. Akhirnya dia jadi bertuah. Demikian juga